Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Dery Nugraha, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 4 Karangsambung, Kota Tasikmalaya. Terlebih dahulu. Oke, Pak Nija. Ada lagi selain Pak Nija? Bu Emma? Satu orang lagi? Oke, udah ya? Sama Bu Gina. Baik, untuk pertanyaan pertama, saya tampung dulu semua pertanyaannya, barangkali nanti ada yang sama ya, kan bisa dijawab secara berbarengan. Silakan Pak Nija. Oke, terima kasih atas kesempatannya Ibu Moderator, Ibu Dina. Sebenarnya bukan ke pertanyaan ya, karena kalau kita melihat sekilas topik kita cukup hampir sama yaitu ke arah literasi. Nah, mungkin di sini yang lebih ditekankan untuk kelompok Ibu Dina dan Pak Haji Andian itu dari literasi digitalnya mungkin ya. Nah, tadi saya melihat boleh ke PC-nya, Bu? Dari PC. PC yang semuanya yang PC. Nah, ini. Ya, ini cukup menarik karena di sini visinya itu lebih banyak singkatan ya, akronim, jadi lebih mudah diingat sesuai dengan kemarin kita waktu diskusi ada bahasa seperti ini. Ketika kita membuat visi harus yang mudah diingat ya, Bu Gina ya, kemarin kita ngobrol seperti itu. Alhamdulillah nih ada contoh yang cukup inovatif. Jadi insya Allah kalau misalkan kita membaca visi ini cukup gampang diingat ya Ibu ya. Ada lidi, ada berisi pada ini. Jadi dan yang selanjutnya di sini untuk tadi juga disampaikan kalau misalkan si visi ini harus bisa mengcover ke perbedaan jenjang kita sekolah gitu. Karena di sini kan ada yang tingkat PAUD, tingkat TK, tingkat SD, SMP, SMA. Nah, alhamdulillah tadi Pak Haji Andian menyampaikan juga bahwasanya untuk regulasi itu disusunnya bukan hanya dari pemerintah pusat, dari KCD, tapi melibatkan juga pemerintah daerah seperti Dinas Pendidikan dan Kominfo kota mungkin gitu. Jadi sebenarnya bukan pertanyaan, lebih ke tanggapan yang saya terima saja. Jadi alhamdulillah kalau dari paparan yang disampaikan nyambung juga dari awal, dari visi yang disampaikan sampai ke dari terakhir ke bagiannya itu nyambung semuanya. Jadi bukan untuk bertanya dan bukan untuk menambahkan, lebih ke penguatan saja mungkin untuk saya pribadi. Alhamdulillah ini jadi hasanah tambahan lagi buat nanti ke depannya ketika saya membuat atau kami membuat visi misi lebih inovatif lagi. Itu mungkin Ibu. Terima kasih, mohon maaf.
Baik, Pak Nijar, terima kasih ya atas tanggapannya. Berarti tidak ada pertanyaan dari Pak Nijar. Silakan selanjutnya Ibu Emma Rahmawati. Ya, siap. Sebelumnya saya juga sangat mengapresiasi sama seperti Pak Nijar. Visinya menarik dan mudah diingat. Mungkin kalau ini mah hanya pertanyaan tambahan aja ya yang tahu saya gitu yang memang masih sangat kurang dalam literasi di sekolah. Untuk tadi ada di terakhir di A terakhir itu ada pembagian tugas kegiatan literasi. Nah, yang ingin saya ketahui pembagian tugas kegiatan literasi itu seperti apa gitu ya, supaya saja ada pencerahan nanti ke depannya. Terima kasih mungkin Pak Bu. Ya, baik, terima kasih Bu Emma ya. Untuk pertanyaan yang ketiga dari Bu Gina, mangga Bu Gina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, yang saya ingin tanyakan di sini kan visinya yaitu tentang literasi digital ya Ibu ya. Iya. Kebanyakan sekarang itu banyak korban penipuan online. Pertanyaan saya mungkin gini, Ibu, bagaimana cara membedakan berita bohong dan berita yang benar? Jadi kita tidak jalan gitu Ibu di literasi digital itu gitu. Baik ya. Gitu. Udah gitu Pak. Ada lagi Bapak Ibu, satu orang lagi. Mangga. Sebelum kami jawab. Tidak ada. Oke, saya ulangi lagi ya pertanyaannya. Dari Ibu Emma, tadi kan di slide terakhir yang kata Bagja itu kita ada mengidentifikasi pembagian tugas literasi itu seperti apa. Yang Ibu Emma tanyakan bagaimana pembagian tugas dalam tim literasi mungkin ya. Nah, yang kedua, pertanyaan dari Ibu Gina terkait literasi digital. Begitu maraknya kan berita-berita yang bisa kita akses, yang bisa anak akses ya. Nah, bagaimana cara membedakan mana berita hoax dan mana berita yang benar ya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama yang dari Ibu Emma, saya akan Pak Yanyan yang akan menjawabnya ya. Silakan Pak Yanyan. Dan ya, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktunya. Ini teh agak sore ya. Jadi kira bisa gagal paham atas pertanyaannya. Tadi kalau tidak salah saya simak apa caranya ya? Bukan caranya, pembagian tugasnya, mana yang bagian ini bagi itu, seperti yang tadi kan di sekolah Bapak sudah berjalan kan, ada timnya gitu, teamworknya seperti apa? Begini ya, yang pertama tentu perlu sosialisasi dulu ya, perlu sosialisasi tentang pemahaman literasi ini merupakan satu harga mati dalam nanti namanya pembelajaran abad 21. Pembelajaran abad 21 itu salah satu skillnya adalah literasi, selain daripada kritis. Nah, itu harus disampaikan, terus dari segi kurikulum dan lain-lain, Permendikbud dan apa-apanya harus disampaikan. Yang ketiga, tentu harus ada tim. Timnya ini dibuat berdasarkan SK kepala sekolah. Nah, terus pembagian tugasnya itu ada sekecilnya, ada melibatkan wali kelas. Pertama melibatkan wali kelas karena nanti berhubungan dengan siswa. Kedua melibatkan guru mata pelajaran khususnya bahasa Indonesia atau pelajaran-pelajaran lain yang apa istilahnya yang punya kompeten dalam menulis gitu. Nah, karena nanti perlu ada editor. Kalau ini berangkat dari subjeknya siswa atau subjeknya guru atau ekosistem sekolah. Ya. Nah, terus dari sana perlu ada evaluasi. Seperti yang kita simak pada Lokakarya kemarin, itu kalau merintis membuat perlu mengawal itunya kelanjutannya. Nah,
lebih terangsangnya, lebih merangsangnya, lebih mendorongnya yang tadi yang di SMA 7 setiap 1 bulan sekali kita tayangkan mana nih literasi yang cukup menarik lah. Kalau masalah benar dan salah itu saya kira tidak harus jadi nomor 1. Yang menarik, yang membuat nyaman bagi siswa gitu untuk disorot, dilihat di literasi kita tampilkan. Itu salah satunya. Dan kedepannya harus punya jangka panjang gitu, jangan hanya jangka pendek hanya 1 bulan sekali. Jangka panjangnya dimuat dalam jurnal yang dibuat oleh sekolah. Jadi sekolah mewadahi sebuah jurnal, daftar itu kalau tidak salah ada badannya, sampai nanti jurnalnya harus berstandar nasional. Gitu. Seperti yang dilakukan oleh SMA Negeri 1 Manonjaya. Kami juga SMA 7 belum punya jurnal. SMA 1 Manonjaya itu sudah punya jurnal, bahkan semua guru dapat nulis kirim ke sana ketika dibutuhkan PTK dan lain-lain, mereka dapat membantu gitu. Nah, itu juga link jaringan dibentuk, koran, priangan, ya radar gitu. Jangan mempersulit tulisan siswa gitu. Mempermudah untuk dimuat gitu. Karena untuk motivasi. Dan lain itu mungkin langkah-langkah yang bisa saya jelaskan, walaupun itu perlu tantangan, lematan, ya namanya juga literasi. Kadang-kadang literasi bukan berbicara masalah 1 tambah 1 dengan